Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Agnes Nibah dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang praktikum Pub Web modul keempat yakni tentang JavaScript. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang melengkapi laporan data karyawan. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi laporan data karyawan yang ada pada studi kasus 3 dari file ini. Kemudian hanya diperbolehkan untuk mengubah style.css sama script.css-nya. Saya akan menjelaskan mulai dari bagian index.html-nya. Nah, di bagian index.html ini em, kita menggunakan struktur dasar HTML yakni doctype, kemudian HTML lang. Terus di bagian head ini kita akan menghubungkan file CSS Bootstrap dan untuk styling serta style.css-nya untuk eh, custom tambahan. Kemudian di sini kita punya kontainer utama yang kita gunakan untuk tata letak yang responsif dengan jarak margin bagian atas yakni 3. Kemudian untuk bagian kiri, yakni kolom satu daftar karyawan, di sini ada tabel daftar karyawan. Nah, di sini kita akan menampilkan data karyawan dalam bentuk tabel dengan batas di setiap sel. Kemudian di bagian atasnya itu ada judulnya seperti nomor, nama, departemen, jabatan, gaji bulanan, usia, dan lama bekerja. Kemudian di bagian badan tabelnya itu tempat data karyawannya akan dimuat secara dinamis melalui JavaScript. Kemudian untuk di bagian kanannya itu, di sini ada ringkasan tentang departemen karyawan. Di sini kita menggunakan grafik eh, bar, bar chart untuk menampilkan jumlah karyawan di setiap departemen. Kemudian kita gunakan pie chart untuk menampilkan persentase karyawan berdasarkan departemennya. Kemudian di sini kita ada menggunakan tabel jumlah karyawan berdasarkan jabatan di departemen. Nah, di sini kita menggunakan table untuk merinci jumlah karyawan di setiap jabatan pada departemen. Nah, di sini kita juga menggunakan ringkasan usia karyawan dengan menggunakan grafik batang untuk menampilkan distribusi usia karyawan. Kemudian pie chart-nya itu kita gunakan untuk menampilkan persentase usia karyawannya. Demikian juga untuk grafik lama bekerja karyawan, kita juga gunakan bar chart sama pie chart dan gaji karyawan, ringkasan gaji karyawan juga demikian. Kemudian di sini kita gunakan chart.js yang kita gunakan untuk membuat grafik interaktif. Kemudian kita menampilkan label pada setiap data dalam grafik. Nah, di sini kita juga gunakan ID Canvas yang kita gunakan untuk merender berbagai grafik, yakni bar chart dan pie chart dengan data yang disuplai dari file JavaScript eksternal. Kemudian di bagian JavaScript-nya ini semua logika untuk memuat data dan merender grafik menggunakan JSON file kemungkinan ada di file script.min.js. Nah, di bagian script ini kita mengambil data karyawan dari sumber eksternal, yakni karyawan.json, kemudian kita masukkan data ke dalam tabel dan grafik menggunakan chart.js. Nah, di sini kita gunakan Bootstrap. Bootstrap ini kita gunakan untuk membuat layout yang responsif dan memudahkan penataan elemen seperti tabel, form, dan card. Di sini kita menggunakan kustomisasi dan responsivitas. Nah, di bagian ini kita buat tabel menjadi scrollable dengan horizontal. Nah, jika ada data yang ditampilkan terlalu banyak, maka nanti itu otomatis dia scrollable. Kemudian kita menggunakan MX Auto dan MT3 untuk membuat layarnya lebih responsif dan mudah dibaca pada berbagai ukuran layar. Nah, kemudian di bagian script.min.js-nya ini, di bagian script.min.js ini, nah di sini kita memformat rupiah. Nah,
fungsi format rupiahnya itu kita gunakan untuk memformat angka menjadi format mata uang rupiah atau IDR Indonesian Rupiah dengan menggunakan INTL.number format untuk memastikan bahwa format sesuai dengan standar Indonesia. Nah, di sini kita ambil datanya dari karyawan.json. Kemudian di bagian mengambil datanya ini, kita gunakan fetch untuk mengambil data dari JSON dari file karyawan.json di folder aset data. Kemudian, jika datanya berhasil diambil, datanya akan diubah menjadi format JavaScript menggunakan response.json dan disimpan dalam variabel JSON data. Kemudian di sini ada log console yang kita gunakan untuk menampilkan data di konsol browser sebagai debug. Nah, kemudian kita menginisialisasi variabel untuk ringkasan. Di sini kita menggunakan beberapa objek seperti departemen, age, work year, dan salaries yang kita gunakan untuk menyimpan ringkasan data dari berbagai aspek karyawan. Yang pertama itu ada total gaji, menyimpan total gaji dari semua karyawan, kemudian departemen menyimpan jumlah karyawan di setiap departemen, age itu menyimpan jumlah karyawan berdasarkan usia, work year menyimpan jumlah karyawan berdasarkan lama kerja, dan salaries menyimpan jumlah karyawan berdasarkan gaji. Nah, di bagian proses data karyawan itu, eh, kita gunakan for each. Nah, di bagian for each ini, nah, di bagian for each itu kita gunakan untuk mengiterasi data karyawan dalam JSON data. Pada setiap iterasi itu, total gajinya diupdate dengan menambahkan gaji setiap karyawan. Kemudian kita gunakan logika if untuk menghitung jumlah karyawan per departemen, usia, lama bekerja, dan gaji, dengan menambahkan jumlah jika key sudah ada, atau menginisialisasi dengan nilai 0 jika key-nya belum ada. Kemudian nanti kita akan menampilkan total pengeluarannya setelah semua gaji dijumlahkan. Maka total gajinya itu akan diformat dalam bentuk rupiah dan ditampilkan di elemen HTML. Kemudian kita buat grafik. Nah, kita akan mulai di sini membuat grafik. Nah, yang pertama itu kita buat grafik bar untuk jumlah karyawan per departemen. Nah, di sini kita gunakan jenis grafik seperti bar dan pie chart. Kemudian di sini untuk grafik pie-nya itu kita akan menampilkan persentase jumlah karyawan di setiap departemen menggunakan data yang sama seperti bar chart, namun dengan visualisasi berbeda. Nah, di sini kita buat eh, grafiknya itu berdasarkan jumlah karyawan, kemudian berdasarkan jumlah karyawan berdasarkan usianya, kemudian jumlah karyawan berdasarkan lama kerja, dan jumlah karyawan berdasarkan gaji. Nah, setelah itu kita akan menampilkan tabel karyawannya. Data karyawannya itu akan diambil dalam bentuk tabel, kemudian kita akan menambahkan baris-baris HTML ke dalam elemen ID data karyawan. Kemudian setiap karyawan akan diberi nomor urut dan detail seperti nama, departemen, gaji, usia, dan lama bekerja yang akan ditampilkan di kolom masing-masing. Nah, di sini juga ada penanganan untuk errornya. Nah, apabila nanti terjadi error saat mengambil data dari file JSON-nya, error akan ditampilkan di konsol browser dengan console.error. Kita lanjut untuk bagian style.css-nya. Nah, di sini kita menggunakan kelas table light. Nah, kelas ini akan mengatur latar belakang table dengan warna terang atau light yang menggunakan kode warna eh, hexadecimal yang merupakan warna abu-abu muda. Nah, ini bisa digunakan untuk memberikan tampilan bersih dan terang pada baris tabel. Kemudian di sini kita gunakan kelas table primary. Nah, di sini di dalam kelas table primary ini kita akan mengatur latar belakang dengan warna biru. Kemudian untuk kelas table warning, kita di sini akan memberikan latar belakang kuning pada baris tabel. Nah, untuk ID data table di sini kita akan mengatur gaya untuk tabel dengan ID data table. Nah, di sini kita akan mengambil lebar penuh dari
layarnya sehingga tidak ada ruang kosong di samping tabelnya. Kemudian di sini ada border. Kita gunakan border itu eh, supaya border tabel yang berdekatan saling berkolab sehingga menciptakan tampilan border yang lebih bersih. Kemudian di sini ada digunakan cell table. Nah, cell table ini eh, kita terapkan pada elemen header dan cell table atau TD dengan ID data table. Di sini kita border berwarna abu-abu muda pada tiap tabel, kemudian menambahkan ruang atau padding dalam setiap cell. Kemudian kita atur teksnya agar dipusatkan secara horizontal. Kita akan coba lihat. Nah, di bagian ini, di sini ada daftar karyawan, nomor, nama, departemen, jabatan, gaji bulanan, usia, dan lama bekerja. Contohnya itu ada Ahmad Fikri di departemen IT, kemudian jabatannya programmer, gajinya 8 juta, usianya 29, dan lama bekerjanya selama 4 tahun. Kemudian di bagian ini, untuk ringkasan departemen karyawan, itu untuk yang IT, jumlah karyawannya ada 19, untuk HR itu ada 16, kemudian untuk finance itu 18, untuk marketing 15, logistik 13, dan produksi 19. Nah, ini adalah pie chartnya, persentase dari eh, setiap departemen. Kemudian untuk ringkasan usia karyawan, di sini untuk usia 23 tahun ada 2 orang, untuk usia 24 tahun 2 orang, usia 25 2 orang, usia 26 4 orang, usia 27 4 orang, usia 28 10 orang, dan seterusnya. Di sini juga saya buatkan pie chart untuk melihat persentase karyawan per usianya. Di sini kemudian di sini ada bar chart untuk ringkasan lama bekerja karyawan. Nah, di sini eh, ada satu karyawan yang sudah bekerja selama 4 tahun, kemudian dan seterusnya. Di sini ada persentase berdasarkan lama kerjanya. Ada misalnya ada 9 orang yang bekerja selama 7 tahun. Kemudian untuk ringkasan gaji karyawan, ada 2 orang yang bergaji 2 juta, ada 7 orang yang bergaji 4 juta, dan seterusnya. Nah, di sini juga saya buatkan persentase berdasarkan gajinya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada 23 orang yang bergaji 9 juta rupiah. Nah, di sini juga ada total pengeluaran bulanan perusahaannya itu sebesar 847 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.